Halo, kita bertemu kembali di channel Media Belajar dan Informasi bersama saya Mengantar Simbolon. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang penggunaan VBA Excel. Nah, kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara mencari luas suatu bangun dengan menggunakan form pada VBA Excel. Misalnya saja kita akan mengambil contoh bangun persegi. Kita akan menunjukkan tutorialnya langkah per langkah bagaimana kita membuat suatu form yang bermanfaat untuk mencari bangun atau mencari luas suatu bangun dengan diketahui panjang dan lebarnya. Kita akan rancang dulu formnya, kemudian kita akan menulis kode-kode programnya supaya form tersebut bermanfaat sesuai dengan keinginan kita, yaitu bermanfaat mencari luas suatu persegi. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan file untuk latihan kita. Ini ada file menghitung luas. Jangan lupa teman-teman, file saya ini saya tempatkan di folder tertentu, yaitu folder kelas VBA. Dan folder kelas VBA ini sudah saya setting ini sebagai folder yang dipercaya oleh Excel sebagai tempat makronya atau VBA-nya, ya. Jadi itu di pengaturan pada materi atau video-video kita sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih kurang paham bagaimana mengatur suatu folder menjadi tempat kerja, belajar atau beraktivitas Visual Basic Application, boleh dicek pada video kita sebelum-sebelum ini. Oke, di sini saya sudah punya file namanya menghitung luas dalam kurung VBA yang bertipe Microsoft Excel. Ini file biasa ya. Oke, coba kita buka. Kita double klik. Nah, ini menghitung luas. Ini file Excel-nya. Jadi kita akan bekerja dengan makro atau VBA, Visual Basic Application. Maka ini kita save as dulu ya. File save as. File save as. Kemudian di current folder, di folder yang sama, namanya menghitung luas VBA. Ini coba saya tidak ganti dulu namanya ini, tetapi tipenya yang saya ganti. Save as type. Di sini saya ganti dia menjadi Excel makro. Inilah kalau file VBA atau makro, maka tipenya ini dia, Excel makro enable workbook. Kita klik. Nih, kemudian save. Nah, baik. Kalau kita periksa kembali di sini folder yang tadi ya, kita sudah punya dua file yang sama namanya. Di sini menghitung luas VBA, menghitung luas dalam kurung VBA ini. Tetapi yang ini Microsoft Excel, tapi yang di atas ini Microsoft Excel Makro. Jadi kita pakai yang ini dia, ya. Kita pakai yang ini. Oke, jadi supaya kita bisa membedakan yang mana file Excel biasa dan mana file yang makro atau VBA. Baik, di sini saya akan mencoba merancang atau mendesain sebuah form, ya. Ini silahkan kita mulai dari menu developer, kemudian Visual Basic. Ini klik Visual Basic. Nah, kita akan ditampilkan jendela Microsoft Visual Basic for Application, menghitung luas. Nama filenya menghitung luas dalam kurung VBA. Nah, di sini di projectnya, di ini Project Explorer-nya, boleh kita klik kanan di sini, lalu Insert User Form. Ya. Dari sini juga boleh ya, dari ikonnya ini klik kanan di sini, kemudian User Form, sama saja ya, cara yang mana. Nah, ketika kita insert form, ini otomatis diciptakan suatu folder di sini namanya form, dan formnya ini namanya diberikan user form 1. Secara defaultnya VBA memberikan namanya user form 1. Jadi ini boleh kita ganti sesuai dengan keinginan kita.
Dan di sini ada propertinya. Kita klik objek ini. Ini properti yang muncul di sini adalah properti yang bermanfaat atau yang boleh kita gunakan untuk mengatur user form 1 ini. Jadi di sini masih tertulis user form 1. Saya ganti dulu namanya, name-nya ya. Name-nya di sini juga user form 1. Oke, saya ganti misalnya namanya hitung underscore luas ya, luas, menghitung luas persegi nanti nih. Luas, oke. Nah, di sini name-nya sudah berganti menjadi hitung luas. Tetapi kalau kita lihat di sini tampilannya masih user form 1. Ya, karena ini adalah caption. Jadi kalau kita ingin mengganti tulisan ini, itu adalah di properti caption ya. Di properti caption silahkan klik di sini ganti nih. Hapus misalnya menghitung luas persegi. Menghitung luas persegi. Nah, ini sudah tampil. Oke, kita letakkan beberapa objek di form ini. Kita desain dulu. Kita boleh meletakkan objek-objek di sini dengan menggunakan toolbox. Ini toolbox. Ya, jadi saya ambil dulu yang tool label. Saya tarik di sini seperti ini. Namanya atau tampilannya secara otomatis label 1. Kita lihat captionnya label 1. Namanya juga label 1. Jadi captionnya saja dulu kita ganti. Di sini misalnya kita ganti menjadi panjang. Oke. Nah, ini ganti. Nah, boleh kita letakkan lebarnya ya, kemudian luasnya, tapi boleh juga kita copy dari sini mempercepat ya. Kita copy, klik di ini, kemudian Ctrl C atau klik kanan kemudian copy, sama saja ya. Kemudian kita klik di luar ini, di luar objeknya ini di sini. Tapi di form ini tapi ya. Nah, boleh Ctrl V atau dengan klik kanan paste. Ini dia. Oke. Nah, dia di sini captionnya masih panjang ya, masih panjang. Kita klik, kita ganti captionnya menjadi lebar. Satu lagi, Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan di sini. Lalu captionnya kita ganti menjadi luas. Nah, lalu kita mau letakkan juga tempat nilainya. Ini keterangannya ya, tempat nilainya nanti di sini dengan menggunakan text box. Ini dia text box ya. Kita klik lalu kita drag di sini. Nah, ini untuk tempat nilainya menggunakan tool text box. Oke, klik di sini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V 2 kali. Ini untuk lebar dan ini untuk luasnya. Baik. Lalu saya mau menambahkan tombol atau objek comment button. Ini dia, comment button. Klik, drag di sini. Oke. Nah, klik lagi, drag di sini. Atau boleh sebenarnya kita copy sama halnya seperti yang tadi ya. Dengan cara yang tadi, klik kanan, copy, klik di sini, paste. Ya. Oke, tampilannya ini masih comment button 1. Ini comment button 1, kita klik di sini, ganti ya. Pada property caption ganti namanya menjadi hitung. Lalu di sini kita klik di sini, kita ganti namanya menjadi keluar. Nah, oke, sampai di sini kita masih membuat rancangan yang sederhana. Yuk kita tambahkan judul misalnya. Ini kita copy lagi ya. Copy, kemudian paste. Ini kita atur. Nah, lalu ini kita captionnya kita ganti ya. Mencari ya, luas persegi. Mencari luas persegi.
Oke, kita lihat di sini, kita atur dulu supaya karena dia judul kita tampilkan lebih besar, misalnya dengan ini daripada property font ini silahkan tanda titik di sini ya, bold ukuran 12 ya, kemudian oke. Jadi nampak lebih besar dia dari yang lainnya. Nah, warnanya juga boleh kita ganti ya, di for color di sini, for color ini ada warna palette atau warna sistem. Misalnya warna palette, saya ambil warna biru. Nah, seperti ini misalnya. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendesain, walaupun ini form sederhana, kita harapkan nanti berfungsi seperti yang kita inginkan. Jadi kita harapkan nanti ketika form ini dijalankan nanti seperti ini, dan ketika saya isi di sini misalnya panjangnya 12 lalu lebarnya 2, maka ketika saya klik hitung di sini, klik, harapannya di sini program akan mencari panjang kali lebar. Jadi di sini luasnya menjadi 24, tapi di sini belum bekerja. Kenapa? Karena belum ada kode program yang mengatur cara kerja form ini. Ini masih hanya rancangannya ya. Dan ketika kita klik keluar, maka diharapkan secara otomatis nanti tombol ini akan menutup form ini. Tapi di sini belum tertutup dia. Oke, kita close saja dulu. Kita berikan kode programnya. Jadi karena beberapa variabel ini akan kita gunakan nanti seperti ini, akan kita fungsikan nanti dalam kode program, maka ini kita berikan nama ya. Kita berikan nama. Kita mulai dari sini, kita beri namanya ini, name-nya txt panjang. Txt panjang. Kemudian yang ini kita kasih namanya txt lebar. Ya. Dan yang ini kita kasih namanya ya pada property name ya. Jangan lupa teman-teman, txt luas. Ya, ini sudah punya nama ya. Kita lihat di propertinya ini ya, txt panjang, txt lebar, txt luas. Lalu yang tombol yang ini juga namanya masih command button 1, saya ganti ini menjadi cmd hitung. Ya, dan yang ini oke, di sini namanya cmd keluar. Ya. Ini cmd keluar dan ini adalah cmd hitung. Baik, teman-teman, selanjutnya supaya program ini bermanfaat, sebelumnya di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan. Di sini ada txt panjang, di sini txt lebar, txt luas. Lalu di sini ada cmd dan di sini ada cmd. Kenapa seperti itu? Apakah ada aturan? Tidak ada aturan, hanya mungkin seseorang punya kebiasaan ya. Kalau saya sendiri punya kebiasaan untuk setiap text box saya memberikan namanya diawali dengan txt ya. Kalau untuk objek command button namanya selalu saya awali dengan cmd. Jadi ini bukan keharusan, ini hanya sebagai kebiasaan bagi orang, berbeda kebiasaannya mungkin ya. Nah, kemudian bagaimana supaya program ini bekerja? Nah, diharapkan ketika hitung ini nanti kita klik, dia akan mencari luasnya. Maka coba kita double klik di sini, kita tampilkan kode di sini. Kita double klik. Ya. Ya, di sini ditampilkan private sub cmd hitung klik. Ini sub cmd hitung diklik. Nah, kira-kira boleh kita artikan seperti ini. Apa yang akan dikerjakan ketika tombol cmd hitung diklik? Kira-kira seperti itu. Maka yang dikerjakan adalah sini txt luas. Txt luas sama dengan txt panjang dikali bintang ya. Kemudian txt lebar. Jadi yang dikerjakan adalah mengalihkan txt panjang, nilai yang ada di objek txt panjang ini dikalikan dengan nilai yang ada di txt lebar ini, dan ya, hasil perkaliannya itu disimpan ke txt luas. Ini dia, disimpan di sini. Oke, kita periksa dulu sampai di sini. Kita periksa dulu, kita close. Kita sudah berikan kode di sini ya. Kita
kita berikan kode, coba kita jalankan, run. Nah, di sini ada panjang, coba kita isi misalnya 12, lalu di sini 2, hitung. Nah, sampai di sini program kita sudah bekerja, kode programnya sudah bekerja. Ketika saya klik hitung, maka dia sudah menghitung 12 kali 2 jadi 24. Jadi di sini misalnya saya ganti lebarnya 10, contoh ya. Lalu hitung lagi. Nah, 120. Hasil perkalian 12 dikali 10, 120. Dan kita harapkan tombol keluar kita klik menjadi keluar. Nah, ternyata belum ya. Kenapa? Coba kita tambahkan kode programnya di tombol keluar ya. Ya. Ini kita berikan misalnya N ya. Hanya N bermanfaat. Apakah bermanfaat? Coba kita lihat langsung. Run. Oke, kita coba 10 dengan 5. Kemudian hitung ya, 50 keluar. Nah, ternyata kode program N bermanfaat untuk menutup formnya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah membuat atau mendesain suatu form sederhana ya, yang berfungsi untuk mencari luas persegi, dan kita juga sudah menambahkan kode program sederhana di sini ya, kode program sederhana supaya tombol ini bermanfaat sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini form mencari luas persegi. Mungkin di sini tampilannya belum seperti yang kita harapkan atau belum bagus seperti ini. Ya, teman-teman boleh mengaturnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan kita, sehingga form kita tampil lebih cantik dengan warna, dengan penempatan, besarnya objek dan lain sebagainya. Oke, saya sudah menunjukkan di sini bagaimana membuat suatu form di VBA Excel, Visual Basic Application Excel, untuk mencari luas persegi. Walaupun program ini sederhana, yang mau kita tunjukkan caranya bagaimana kita membuat suatu form dan yang bermanfaat dengan menambahkan kode program. Nah, form ini nanti akan kita gunakan pada pembahasan-pembahasan kita berikutnya. Nah, sebagai latihan teman-teman, coba mungkin di sini kita sudah mencari luas persegi. Coba bagaimana kalau misalnya ini diaplikasikan form yang kedua, mencari luas segitiga, dan form yang ketiga mencari luas lingkaran. Nah, nanti kita akan mencoba membuat beberapa form dalam suatu objek seperti ini. Dalam suatu project kita nanti akan membuat beberapa form. Oke, sampai di sini tutorial kita kali ini. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Jangan lupa like video dan subscribe channel kita, dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman nanti mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video yang merupakan lanjutan dari pembahasan ini. Sampai di sini, terima kasih.